Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Seperti janji saya tadi, kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Nuris Anwar. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya buat kita semua dengan tema hukum fitnah dan adu domba. Bu, 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 bu. Udah siap mendengarkan Ibu? Siap, silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, jamaah ta'lim al-ikhwan yang berbahagia. Ada kalanya hidup ini harus dihadapkan dengan kesulitan. Dan di antara kesulitan yang kita temukan adalah orang selalu banyak mencemoohkan. Tak sedikit ada orang yang memfitnah. Malah ada yang sering mengadu domba. Ini bukan hanya penyakit individu, tapi penyakit sosial. Betul? Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kita memang harus mempertahankan ibadah kita. Kita harus taat kepada Allah. Urusan taat itu susah, tapi mempertahankan pahala, mempertahankan nilai-nilai ibadah kita itu sangat susah karena ada yang menghancurkannya. Apa yang menghancurkannya? Di antaranya adalah adu domba yang dikatakan namimah. Malah ada yang dimaksud dengan fitnah. Awalnya satu, dari hasud, iri dengki, SMS, senang melihat orang lain, susah melihat orang lain, senang. Begitu. Tetangga beli kulkas, sejuk kayak di kulkas, dingin banget dah. Pas dikerok ada gambar kulkas. Jadi ini. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hasud, dari iri dan dengki, maka timbul yang dimaksud dengan adu domba. Ini eksesnya. Sudah adu domba digencarkan karena ada kedengkian, kemudian timbul fitnah. Jangankan kita makhluk yang hina, Sayyiduna Muhammad Nabi kita mendapatkan hal itu. Wahai yang pernah difitnah, yang pernah dicoba oleh Allah dengan cacian, makian, malah adu domba, ingatlah Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW mengalami hal itu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, wala tuti kulla khallafin mahin. Begitulah Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10. Jangan ikuti orang-orang yang artinya mereka itu sering sumpah serapah lalu terhina. Awalnya adu domba itu orang selalu sumpah serapah. Apa-apa sumpah, Pak. Lu udah makan, sumpah gue udah makan. Lu kapan datang? Jam 4. Sumpah dah demi Allah gue. Padahal gak perlu sumpah, apa gunanya sumpah? Artinya orang yang sering sumpah dia terhina. Karena apa? Karena dia sudah tidak percaya diri lagi. Jadi awalnya ketika kita melihat ciri-ciri orang yang tukang adu domba, dia sudah tidak punya kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Yaitu dia sering sumpah serapah, sering menyumpah dirinya. Lu bangun tadi jam berapa? Jam 6, swear dah gua jam 6. Terus aja pakai sumpah, padahal nggak pakai sumpah juga bisa kan Pak. Nah itulah orang-orang yang senantiasa punya sumpah. Kemudian orang yang sering mencela dan akhirnya mengumbar fitnah. Nah inilah orang yang mereka suka beradu domba adalah orang yang senantiasa sering mencela. Orang yang tukang mencela masuk ke rumah orang, matanya nggak pernah berhenti Pak.
Ini rumah bagus amat, cuman kecil. Ada aja Pak. Yang punya rumah pingin dinilai manusia, akhirnya digedein rumahnya. Gimana tuh? Akhirnya udah diperbaiki rumahnya, udah besar. Orang yang suka mencela tetap aja. Ini rumah udah gede tapi nggak nentu potongannya. Nggak ada habisnya. Makanya Ibu Bapak, awalnya dari seseorang yang beradu domba itu adalah orang-orang yang awalnya pandai mencela. Suami gitu deh sama istri ya. Dan saya mah dari Tasik, maaf kalau campur Sunda, Daramang ya. Ya, sama istri harus kata-katanya baik. Kalau lama-lama dari celaan, lama-lamanya ke adu domba dan ke fitnah. Awalnya dari sana, dari kebiasaan mencela. Ada sayur terlalu manis. Rumah tangga udah 20 tahun lo gak becus lo nyayur. Harusnya bagus, sekarang inget Ramadan jadi inget kolek. Gitu. Kalau terlalu asin udah lama, mama maafkan bapak. Bapak udah lama gak ngajak ke pantai. Gitu. Kayak istri saya alhamdulillah mungkin menyaksikan. Dulu ngegoreng telur. Nggak tahu itu berapa sendok garamnya. Saya bilang orang lain mau pinter bikin telur asin, Neng mau pinter bikin asin telur. Artinya telur satu bisa jadi seminggu karena pangsetnya luar biasa. Capek jadi gaya Pak Jainuddin terus, kita beralih ke Aagim. Baik, mah senang ini. Ibu, hindari fitnah karena fitnah bisa menjauhkan orang dari kepercayaan, betul tidak? Karena fitnah ini bisa membuat orang jatuh harga dirinya, jatuh popularitasnya. Dengan adanya fitnah banyak orang yang sampai dikasih oleh Allah itu adalah siksaan di dalam kuburnya, betul tidak? Aduh, ini bahagia bisa berjumpa sama warga Al-Ihwan. Tuker-tukerlah soraknya nggak apa-apa. Kalau Agim cakep, kalau ini demek sedikit kan Bu ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tips bagi kita untuk jauh dari fitnah adalah senantiasa kita bertabayun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Memang Allah tidak sia-siakan, tidak sia-sia Allah menciptakan ciptaannya. Punya telinga 2, mata 2, bibir 1. Kalau mendengar apapun dari orang harus tetap fokus lihat kiri dan kanan, bibir senantiasa baru berkomentar setelah lihat sisi manapun atau lihat sudut pandang dari berbagai orang, bukan hanya dari satu orang saja. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pemaparan dari Kiai Nuris. Mudah-mudahan memberikan banyak keberkahan buat kita semua. Guru, ada pertanyaan dari medsos @denikuma. Assalamualaikum Guru, saya mau bertanya bagaimana kalau saya berada di tengah orang yang saling adu domba? Bagaimana yang harus saya lakukan? Jika kita mencoba netral malah dianggap sok suci. Bagaimana Guru menyikapi orang di tengah adu domba? Menyikapi orang di tengah adu domba. Tentunya seperti yang telah saya tadi katakan, ketika menghadapi orang di tengah yang sedang namimah, maka sikap bagi kita adalah sibukkan diri kita beribadah kepada Allah, sibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah, itu satu. Yang kedua adalah tadi saya mau menegaskan dengan tabayun. Jangan coba-coba berkomentar sebelum mendengar dari berbagai pihak. Sebelum tentu kebenarannya, sebelum tentu otentivitasnya. Ya. Lalu kalau kita itu dianggap netral jadi sok suci. Kita harus menjadi penengah dari kebaikan. Kalau kita disebut sok suci, lalu gimana sikap kita? Ya, sok suci? Ya biarin, mudah-mudahan jadi orang suci. Setiap perkataan adalah doa.
Ada yang bilang yang ngaji aja nggak bener, mending nggak ngaji. Gua aja ngaji nggak bener, apalagi nggak pernah ngaji. Terima Terus kasih ya. apa Guru. treatmentnya guru biar kita terhindar dari fitnah? Terhindar dari fitnah. Imam Ghazali berpesan, ibu kalau hidup tidak ingin kecewa, ini oleh dari Tasikmalaya. 1, biar hidup bahagia, biar terhindar dari fitnah. 1, jangan gampang sakit hati. Ini yang susah menurut Imam Ghazali, Pak. Nah itu yang membuat terus kita itu dalam keadaan dalam keadaan terkukung dengan penyakit hati karena mudah sakit hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan beribadah. Agar terhindar dari fitnah, maka kita mesti harus menyibukkan diri di dalam ketaatan kepada Allah dan hidup berhati-hati, bersikap, bertindak terhadap orang lain. Terima kasih guru, Masya Allah luar biasa, begitu lugas dan tegas pemaparan dari guru kita Kiai Nuris. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu buat kita semua. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.